Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, gimana? Sehat kan? Sehat, Pak. Siap. Ah, Gimana? Siap menerima pelajaran pada hari ini? Siap, Pak. Ya. Ya, sebelumnya saya kenalan dulu. Karena materi yang kemarin itu disampaikan oleh Pak Adit ya, di mana yang kemarin sudah disampaikan tentang K3 dan GMP ya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya untuk hari ini kita akan membahas tentang sanitasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, di sini siapa ketua kelasnya? Bu Agnes, Pak. Agnes. Oh ya, kepada Bu Agnes, mari pimpin doa hari ini. Semoga kegiatan kita diberikan kelancaran. Monggo. Baik Pak, teman-teman sebelum kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Oke, amin. Oke ya, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Nah, jadi di sini saya namanya Program Arianto Putra, bisa dipanggil Pak Ogam. Nah, di mana saya di BLK Bojonegoro ini tinggal di rumah dinas. Nah, bagi siapapun yang ingin silaturahmi, bisa nanti kita sharing, ketemu di sini untuk tanya-tanya soal materi dan lain-lain. Nah, tentunya saya lulusan dari Malang, Teknik Pertanian, dan pekerjaan saya di sini sebagai seorang instruktur. Nah, Ya, Pak. selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa peraturan di dalam kelas saya, bahwasanya untuk menunjang ketertiban dan tercapainya kompetensi Anda nanti, diharapkan Anda semuanya untuk menaati peraturan yang ada di sini. Nah, oke ya, yang pertama itu tidak boleh mengaktifkan HP kecuali kalau terdesak atau keadaan-keadaan yang penting. Jadi izin saja ke saya. Nah, selanjutnya tidak boleh merokok. Nah, ini karena kita ini kelasnya roti ya. Merokok ini salah satu hal yang sangat dilarang. Ya, Pak. Untuk selanjutnya tidak boleh bawa makanan dari luar dan tidak boleh makan di kelas maksud saya, dan tidak boleh membawa senjata tajam atau yang senjata berbahaya kecuali yang ada di dalam workshop ini. Nah, oke, sebelum kita mulai saya tadi lupa mengabsen ya. Ya, Pak. Ya, jadi di sini ada 3 murid. Saya lihat di absen ada 3 murid. Saya absen dulu ya. Yang pertama Agnes Manik hadir. Oh iya, tadi ya ketua kelasnya. Selanjutnya Nur Herta. Siap, hadir, Pak. Oke, siap. Yang terakhir Muhammad Faris. Oh, enggak ada ya? Ini, Faris. Pak, tadi izin, Pak, sakit katanya alergi gatal-gatal, Pak. Kayaknya nggak bisa masuk tadi. Oh, ya udah. Oke ya. Jadi 2 orang siswa di sini siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Siap, Pak. Untuk tempat duduk sudah nyaman. Siap. Oke. Oke ya, langsung masuk kita ke materi. Sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, bahwasanya materi kita hari ini adalah sanitasi dan kebersihan peralatan. Di mana tujuan dari sesi ini yaitu nantinya siswa dapat melakukan kegiatan membersihkan alat praktek, baik itu alat yang kecil-kecil maupun alat yang tetap. Di sini kan banyak sekali kan alat untuk membersihkan, alat-alat untuk memproduksi roti, dan tentunya nanti juga saya kenalkan alat-alat untuk melakukan pembersihannya seperti ada sapu, pel, sikat dan lain-lain. Nah, manfaatnya apa sih untuk kita mempelajari kompetensi ini? Nah, sanitasi itu berkaitan erat sama yang namanya kebersihan lingkungan. Jadi, untuk memproduksi sebuah produk yang bermutu itu yang pertama kali harus kita jaga yaitu kebersihannya, terutama makanan ya. Nah, itu sangat penting untuk kita jaga tentang sanitasi alat maupun dari user itu sendiri. Nah, itu harus benar-benar terjaga kebersihannya.
Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi inti? Sementara jelas, Pak. Oke, sementara jelas ya. Nah ini, kita sudah masuk ke dasar dari unit kompetensi yang akan kita sampaikan. Jadi bahwasanya kompetensi sanitasi dan kebersihan ini itu sudah masuk atau sudah ada di SKKNI nomor 45 tahun 2009. Nah, jadi saya ini mengambil materi itu jadi nggak ngawur ya. Jadi harus ada dasar hukumnya. Di mana yang saya ambil itu SKKNI nomor 45 tentang industri makanan dan minuman. Nah, oke. Ada yang tahu sanitasi itu apa sih? Sanitasi apa? Saya, Pak. Oh ya, Sanitasi itu Serta, sanitasi. sanitasi itu pembersihan, Pak. Sanitasi. Oke. Pembersihan. Ya, Pak. Oke. Kalau yang lain, Mbak Knes, apa sanitasi? Bersih-bersih, Pak. Bersih-bersih. Oh ya. Oke. Jadi ya, sanitasi itu upaya kita dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jadi mulai dari lingkungan kita bekerja, user sendiri atau kita sebagai pekerja, dan alat-alat yang akan kita gunakan sebagai dasar kita untuk membuat olahan makanan. Nah, kita kan nanti secara tidak langsung kan masuk ke industri pengolahan kan. Jadi apapun yang akan kita lakukan itu harus benar-benar di awal itu harus bersih dulu. Nah, jenis-jenis sanitasi yang ada yang perlu kita ketahui, nah, sesuai yang ada di slide itu ada sanitasi dasar, lingkungan, sanitasi berbasis wadah, berbasis masyarakat, ekologis, dan sanitasi darurat. Oke. Nah, sanitasi dasar. Nah, itu merupakan sanitasi yang mendasar dari diri kita. Jadi bagaimana kita untuk memulai sebuah pengolahan itu harus benar-benar kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Nah, apabila kita tidak sehat, nah, maka kita harus benar-benar bisa menjaga supaya penyakit yang ada dalam tubuh kita itu tidak tercemar ke alat-alat pengolahan. Nah, itu yang mendasar. Setelah itu sanitasi lingkungan. Bagaimana kita memperhatikan lingkungan kita. Apabila lingkungan kita ini dirasa kurang baik, maka dari itu kita perlu melakukan yang namanya pembersihan. Jadi misalnya wastafel kita kotor, atau lantai kita licin, atau alat-alat seperti loyang dan lain-lain kita itu kotor, maka perlu dilakukan pembersihan. Oke ya. Selanjutnya, nah ini jenis-jenis kontaminan yang memungkinkan mengkontaminasi makanan, yaitu bisa berasal dari sumber biologis dan sumber kimia. Nah, kalau dari sumber biologis sendiri itu bisa berasal dari mikroorganisme. Nah, tahu kan mikroorganisme itu apa sih? Tahu mikroorganisme? Nah, itu makhluk hidup yang kecil, mikroskopis. Jadi kalau dari kasat mata itu tidak bisa kita lihat. Walaupun alat itu kelihatannya bersih ya, tapi kalau yang dipakai itu tidak mendesinfektan alatnya, jadi kemungkinan di bendanya itu kemungkinan ada kontaminan mikroorganisme. Jadi kita harus menggunakan alat dan bahan pembersih yang antibakteri. Selanjutnya cemaran kimiawi. Nah, ini juga bisa mencemari bahan dan alat-alat kita. Bisa dari pestisida, kan kita dari pertanian kan, bahan-bahannya itu kayak tepung itu. Nah, itu bisa juga bisa tercemar. Nah, terus kalau yang menggunakan daging itu bisa ada yang kemungkinan dagingnya itu disuntik hormon, itu bisa nanti berpengaruh juga dengan hasil yang akan kita hasilkan. Nah,
Artinya sumber cemaran. Nah, ini yang tadi sedikit sudah saya singgung bahwasanya sumber-sumber itu bisa berasal dari pekerja itu sendiri. Kita sebagai user. Nah, selanjutnya bahan mentah seperti tepung, telur itu bisa mencemari nanti roti atau kue yang kita hasilkan. Nah, ini terus bisa juga dari binatang seperti lalat, tikus. Barangkali di sini kan terbuka, maksudnya ventilasi juga masih terbuka, kemungkinan lalat juga bisa masuk. Lingkungan bisa juga dari udara, terus vomit. Nah, ini mungkin masih awam ya. Vomit itu maksudnya adalah benda mati yang di sekitar kita. Itu seperti kalau kita nggak memperhatikan bahwasanya kita megang handphone, kita kan sangat sering kan berinteraksi dengan handphone. Nah, itu bisa juga sebagai bahan kita untuk, jadi bakteri itu bisa tercemar lewat situ. Jadi bakteri yang ada di handphone bisa, nah, kalau kita nggak membersihkan sebelum kita melakukan proses, itu bisa terjadi pencemaran di situ. Ya. Oke. Nah, ini pembersihan ya. Pembersihan itu tahapannya menghilangkan kotoran besar dulu. Kotoran besar dulu. Setelah itu kita cuci pakai sabun, setelah itu kita bilas. Nah, setelah dibilas kita cuci lagi pakai yang antibakteri supaya lebih yakin lagi bahwasanya alat-alat itu sudah bersih. Dan terakhir kita bilas, nah itu dikeringkan. Nah, oke, ada pertanyaan ya? Pak, cintanya. Oh ya. Kalau misalnya itu kan ada penggunaan senyawa pembersih sama desinfektan. Ya. Kalau misalnya senyawa pembersihnya itu sudah ada desinfektannya, itu boleh apa enggak, Pak? Boleh. Boleh ya, Pak. Boleh. Jadi untuk menghemat. Jadi saya tekankan bahwasanya yang pertama tadi kan karena memang di sini itu cemaran kita mikroorganisme. Ya, untuk meyakinkan bahwasanya alat itu benar-benar bersih, yaitu kita bisa 2 kali atau sekali, tapi sabunnya itu yang sudah benar-benar antibakteri atau yang sanitizer itu. Nah, oke. Ya, selanjutnya ya. Nah, terus metode pembersihan di sini ada yang namanya pembersihan alat yang besar. Seperti kalau di kita itu proses pembersihan oven, terus prover. Nah, itu beda. Mungkin kalau itu menggunakan sikat atau semprotan ya, itu bisa. Terus pembersihan alat-alat kecil, pembersihan pekerja sendiri, dan pembersihan lingkungan kerja. Nah, oke ya, dari materi ini dapat disimpulkan bahwasanya kebersihan dan sanitasi itu sangat penting ya penggunaannya, karena mempengaruhi dari hasil mutu dan kesehatan bagi pengguna atau yang konsumen, nah, yang menikmati roti kita nanti. Nah. Oke, untuk lebih seru lagi, saya akan kasih tugas buat kalian semua. Ini tadi di materi sudah saya sampaikan. Untuk alat-alat apa saja, Mbak Agnes nih saya tanya, untuk membersihkan oven. Sikat, iya benar. Terus sabun, lap. Ya, oke. Ya sudah. Terus Mas Hirta, mixer apa? Ayo. Untuk membersihkan mixer, kalau untuk luarnya kita bisa pakai lap basah, terus habis itu dilap pakai lap kering, Pak. Kalau untuk yang mungkin untuk dalamnya kan nggak boleh kena air, yang mungkin pakai lap kering aja, Pak. Ya. Kalau prover. Kalau prover bisa dilap menggunakan lap basah atau dicuci dengan air dulu, setelah itu baru dibersihkan lagi atau dikeringkan dengan lap kering. Oke, mantap sekali jawabannya. Nah, ini untuk dijawab dua-duanya ya. Nah, senyawa yang digunakan untuk kebersihan lingkungan di kita ini biasanya pakai apa aja sih? Atau bahan pembersihnya? Saya, Pak. Oh ya, Mbak Agnes silakan. Sabun, Mbak. Oh iya, sabun. Sabunnya yang apa? Sabun cuci piring. Nah, cuci piringnya yang? Yang cair. Oh iya,
Antibakteri. Mantap sekali. Antibakteri ya. Oh, jadi nggak cuma sabun sembarangan. Kalau sabun sembarangan cuma kesetok tapi nggak bersih ya. Itu juga mencemari ya. Bisa tadi ngasih. Nah, untuk lebih memahami materi ini saya kasih soal untuk jenengan semua kerjakan. Jadi nanti dikerjakan ya, saya kasih waktu. Ya, Pak. Ini soalnya ada 2. Waktunya berapa menit, Pak? Waktunya sebentar. Untuk soal saya kasih waktu 3 menit. Dikerjakan sekarang, Pak. Oh iya, langsung. Saya kasih tugas sekarang. Ojo nyontoh tapi. Iya. Pak, akeh nyontoh, Pak. Boten. Oke. Gimana? Baru mau dibaca, Pak. Oh iya, dibaca. Angel men soalnya iso. Soalnya gini. Oke ya. Jenis nomor loro mau apa? Rahasia. Itu gitu. Iwan ini jujur. Iwan jujur Anes. Yo. Ya, sudah ya. Belum, Pak, saya, Pak. Bentar, Pak. Satu, Pak. Satu. Ya, kita tunggu ya. Gue lali tak tulis. Agnes pinter sekali, ini sudah selesai. Sudah, Pak. Nah, ini langsung kita bahas langsung ini. Oke ya, jadi yang soal pertama. Pak, tuker, Pak, yuk. Oh ya, harus ditukar supaya bisa nanti koreksi. Oke. Ini kalau salah satu 50, salah 2 berarti kalau salah 2 berarti 0 nilainya. Ulang lagi. Oke. Ya, nomor 1, alat kebersihan minimal 3 alat. Nah, ini salah satu contohnya. Sapu, spel, spon, mensikat, bener ya. Iya, Pak. Nah, kalau nggak ada 3 berarti kurang di. Iya. Nah, makanya sudah jelas ya soal pertama. Sudah, Pak, sudah betul ini, Pak. Nah, ini selanjutnya soal kedua. Nah, ini jenis-jenis sumber mikroorganisme. Nah, ini seperti bahan mentah, lingkungan, pekerja, dan hewan. Akhirnya salah, Pak, diisi bensin, Pak. Oh, bensin gimana? Apa nggih salah. Kang rungokno, Iya. bensin emang sing cok lho. Organisme kok wis. Nah, gimana? Sudah ya? Sudah. Kasih aja nilai salahnya berapa nanti. Ya, Pak. Nah, oke, ini. Bener-bener dua ini, Pak. Ya, oke. Coba. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Nah, ya gimana? Sudah memahami kan sedikit Ya, Pak. tentang sanitasi dan bersihan? Ya, Pak. Nah, selanjutnya untuk lebih memperkaya wawasan lagi, nanti saya kasih tugas tambahan. Ini dikerjakan di rumah. Ya, Pak. Nanti dengan cari di internet atau di sumber-sumber lain. Selanjutnya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, ini mencari tentang sumber pencemaran, nanti dibuat artikel ya. Ya, Pak. Terus, nah ini mengidentifikasi penyakit yang nanti kemungkinan bisa muncul karena kita mengkonsumsi bahan-bahan tercemar. Ya, Pak. Nah, oke, jadi itu. Nah, sebelum ini sudah selesai ya untuk Ya, Pak. kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita rapikan dulu alat-alat tulis kita, terus kita persiapkan tas kita. Kita harus siap. Nah, mana? Sudah, Pak. Capek enggak? Aman, Pak. Aman. Nah, oke. Pak, Oh ya, gimana? enggak Oh jadi. ya, enggak jadi. Biar nanti Boleh aja ya. pulang? Oh, boleh. Oke. Oke ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Berdoa mulai. Selesai. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.